Mereka bilang, jangan pernah menatap atap rumah sakit jiwa itu terlalu lama. Karena sesuatu yang besar, hitam, dan kelaparan sudah menunggu di sana. Namaku Doni. Usia 27 tahun, dan pernah bekerja sebagai satpam tambahan di sebuah rumah sakit jiwa tua di pinggir kota. Tempat itu berdiri sejak zaman Belanda, bangunannya sudah rapuh dan catnya terkelupas. Bau lembab selalu tercium di setiap sudut lorongnya. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah gedung tua itu sendiri, melainkan atapnya. Atap rumah sakit jiwa itu terkenal sebagai sarang sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan akal. Sejak hari pertama bekerja, aku sudah mendengar cerita tentang sosok hitam besar yang sering terlihat mondar-mandir di atas atap. Para pegawai lama memperingatkanku, kalau kau mendengar suara langkah berat dari atap, pura-pura saja tak dengar. Jangan pernah naik ke sana. Awalnya aku pikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pegawai baru. Tapi malam itu segalanya berubah. Malam itu hujan rintik-rintik, disertai petir sesekali. Pukul 2 dini hari, aku sedang duduk di pos jaga, mencoba melawan kantuk. Tiba-tiba, suara itu terdengar, suara langkah berat di atas atap. Bukan seperti suara tikus atau kucing, tapi benar-benar langkah kaki besar. Aku diam, mencoba tak peduli, tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutku. Radio komunikasiku berbunyi. Suara rekan jagaku, Dani, terdengar panik. Don, lu denger nggak? Kayak ada yang jalan di atap? Aku mengiyakan. Dani menyarankan kami memeriksa, karena kalau benar ada orang di atas, bisa membahayakan pasien yang sering kabur. Dengan senter di tangan, aku dan Dani naik lewat tangga belakang menuju atap. Semakin dekat ke atas, udara terasa semakin dingin. Bau anyir yang aneh memenuhi hidungku, seperti bau besi karat bercampur tanah basah. Saat akhirnya sampai, kami tak melihat siapapun. Hanya hamparan genteng tua yang licin karena hujan. Aku menyorotkan senter ke kiri dan kanan. Saat itulah, di ujung atap, aku melihat sesuatu. Sosok hitam besar, hampir setinggi 2 meter, dengan bentuk tubuh membungkuk. Matanya merah redup, menatap lurus ke arahku. Aku langsung terdiam. Nafasku tercekat, kaki terasa seperti menempel ke tanah. Makhluk itu menggeram pelan, suaranya berat, seperti suara binatang buas. Dani yang berdiri di sampingku juga melihatnya. Don, turun. Sekarang, bisiknya dengan suara parau. Tapi aku malah terpaku, tak bisa bergerak. Perlahan, makhluk itu mulai melangkah ke arah kami. Langkahnya pelan, tapi setiap injakannya menggetarkan genteng tua. Tiba-tiba, kilat menyambar langit, memperlihatkan pemandangan yang membuatku hampir pingsan. Di belakang sosok itu, ada beberapa lagi. Sama-sama hitam besar, dengan mata merah yang menyala redup. Mereka seperti menunggu, mengelilingi kami dari kejauhan. Dalam kepanikan, Dani menarik lenganku. Kami lari menuruni tangga, hampir terguling. Sampai di bawah, nafas kami tersengal-sengal. Tubuhku menggigil, bukan karena hujan, tapi karena ketakutan yang menusuk tulang. Dani tak berkata apa-apa, hanya duduk terdiam sambil menutup wajah. Keesokan paginya, aku menceritakan apa yang kulihat kepada Pak Bima, satpam senior yang sudah belasan tahun bekerja di sana. Wajah Pak Bima berubah pucat. Kau sudah melihatnya, sekarang kau tak akan pernah lepas, katanya lirih. Kata-katanya membuatku merinding. Ia bercerita bahwa dulu, puluhan tahun lalu, pernah ada pasien yang kabur dan hilang saat hujan di malam hari. Tak pernah ditemukan, hanya meninggalkan bekas darah yang mengarah ke atap. Sejak malam itu, sering terdengar suara aneh di atap. Kadang ada yang melihat sosok hitam besar mondar-mandir. Tapi yang paling menakutkan, siapapun yang pernah menatap langsung ke matanya, akan selalu didatangi dalam mimpi. Dan jika terlalu sering melihatnya, konon orang itu akan hilang atau meninggal tiba-tiba. Aku mulai mengerti maksud Pak Bima ketika malam-malam berikutnya aku tak bisa tidur. Setiap terlelap, selalu mimpi berdiri di atap rumah sakit, dikelilingi sosok-sosok hitam besar itu. Dalam mimpi, mereka berbisik dengan suara aneh, seperti mengundangku datang lagi. Setiap aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat, dan dada terasa sesak. Tapi puncaknya terjadi beberapa minggu kemudian. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir berulang kali menyambar. Suara langkah berat terdengar lagi dari atap,
Lebih jelas, lebih dekat. Seperti ada yang berjalan bolak-balik di atas kepalaku. Dan anehnya, ada bisikan di telingaku. Naiklah. Aku melawan rasa takutku, tapi kaki ini seperti bergerak sendiri. Seolah ada yang menarikku menuju tangga belakang. Saat aku sampai di atap, makhluk itu sudah ada di sana. Kali ini lebih dekat, dan matanya lebih merah, seperti bara api. Tanganku gemetar hebat, senter hampir terjatuh. Di sekitarnya, beberapa sosok hitam lain juga muncul, mengepungku. Petir menyambar, dan aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku, wajah mereka. Wajah-wajah yang seperti manusia, penuh luka, mulut sobek, dan mata yang melotot kosong. Seolah mereka dulu pernah menjadi manusia, atau pasien yang hilang. Tiba-tiba makhluk paling besar bergerak cepat ke arahku. Suaranya seperti raungan rendah. Aku tak bisa berteriak. Rasanya tubuhku lumpuh. Dalam detik itu, hanya satu hal yang kupikirkan. Aku akan mati. Tapi entah bagaimana, aku mendengar suara Dani memanggilku dari bawah. Suara itu seperti membangunkanku. Aku segera berlari turun, hampir terjatuh di tangga. Sesampainya di bawah, aku terduduk lemas. Dani memegang pundakku, menatapku dengan wajah pucat. Lu ngapain naik ke atas, Don? Aku tak bisa menjawab. Mulutku keluh. Yang kupikirkan hanya wajah-wajah itu, dan tatapan mata merah penuh kebencian. Keesokan harinya, aku mengajukan pengunduran diri. Tak peduli apa kata orang, aku tak mau lagi menginjakkan kaki di tempat itu. Tapi meski sudah pergi, mimpi burukku tak berhenti. Bahkan lebih buruk. Kini, setiap malam hujan, aku mendengar suara langkah berat di atas rumahku sendiri. Kadang samar, kadang jelas. Dan saat aku melihat ke langit-langit, aku merasa ada yang mengintip dari balik kegelapan. Aku selalu bertanya-tanya, apa mereka hanya terkurung di atap rumah sakit jiwa itu? Atau mereka sudah mengikutiku? Kemanapun aku pergi? Sampai sekarang, aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya satu, sekali kau melihat mereka, kau tak akan pernah benar-benar bebas.